Mampus lo opening lagi. Halo semuanya, balik lagi di konten KKN kita. KKN 95. Ya Udah udah tahu kan, juga ya. kan, Udah tahu ya. Jadi kita kemarin udah debat ini terus kita debat lagi. Ya jadi selamat datang di konten yang mungkin ini episode terakhir di konten video edukatif. Kita banyak ngasih info-info kok di sini. Info bulit. Ya. Anyway, sekarang kita masuk ke konten edukatif episode 6. Ini kita akan membahas seputar communication effect. Communication effect. Kenapa communication effect ada di kita berdua? Karena kita anak berdua komunikasi. anak komunikasi. Saya Anjay, tiba-tiba jadi saya. Ya, gue Widi. Ini ada siapa teman? Gua Ridwan. Kita berdua sama-sama jadi anak komunikasi, tapi kita berbeda konsentrasi. Oke, betul. Ya, gue di public relation dan Ridwan Gua di marketing komunikasi. beda kan. Sebenarnya kita ada 3. Satu lagi jurnal. Ya, satu lagi jurnalistik. Kita nggak ada broadcasting. Jadi kita otodidak aja broadcasting di sini. Sama kan? Sama sih. Ya udah, gitu aja. Udah selesai. Ngomongin communication effect. Ah. Ada 3 pembahasan kayaknya yang akan kita angkat ya. Betul. Apa aja, Fit? Yang pertama itu media. 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 Kajian Terus tentang yang media. kedua itu ada krisis komunikasi. Krisis kepercayaan. Komunikasi pekerjaan. Krisis kepercayaan. Kepercayaan. Yang ketiga bukan Sama. komunikasi di awal. Kepercayaan. Iya, ada kepercayaan. Yang terakhir Dari marketing komunikasinya. apa tuh? Digital. Ya, digital di marketing komunikasinya itu. Oh iya, ada gitu lah. Pokoknya kita dari 3 perspektif, dari 3 konsentrasi yang ada. Usaha aja sih kita Iya. sotai-sotaian. Disclaimer, jangan terlalu percaya sama kita, karena kita bukan Tuhan, percayalah sama Tuhan. Nah, kalau Anda masih beriman. Iya betul. Ya udah gitu aja ya. Jadi sekarang kita mungkin Langsung ke pembahasan ini. Anyway, communication effect-nya sih maksudnya kita itu akan membahas seputar communication effect karena efek dari pandemi, bukan? Iya. Pandemi yang mengefek ke komunikasi. Bukan. Pokoknya itulah. Kita akan membahas seputar itu. Iya, jadi yang disambungkan itu. dengan COVID-19 ini. Gimana efeknya dunia komunikasi ini gara-gara gimana dampaknya Covid ini di dunia komunikasi. Betul. Kayak gitu. Apalagi sekarang kita lagi ada di masa-masa KKM ya. Iya. KKM itu masa-masa yang sebenarnya kalau offline mungkin akan lebih menarik ya. Mungkin. Terus karena adanya pandemi ini akhirnya kita beralih ke online. Online. Terus aduh ya Allah, nggak bisa nih gue nih. Terus gimana? Terus ya jadi apa ya, tentunya konsepnya akan terus berbeda. Iya. Terus dari segi proper juga pasti akan berbeda. Terus dari cara penyampaian juga berbeda. Pelepasannya berbeda, pembekalannya berbeda, Semua serba online ya. termasuk informasinya berbeda. Iya. Semua serba online, tapi ada beberapa sih yang nggak online. Online semua. Online semua. Karena kan kita Laporannya. dari rumah. Laporannya Laporannya online. Online. Terus tanda tangan online. Semua online, pokoknya semua online. tapi nggak di rumah kan satu kelompok. Ya betul. Saya tidak ingin melanjutkan lagi ini. Iya, mungkin karena online itu kita akan menarik di sini ya bahasnya. Betul. Karena segala sesuatunya di dunia ini perlu dengan komunikasi, termasuk di KKM ini yang apa ya? Yang mempengaruhinya adalah lebih ke informasi yang masuk. Betul. Berarti sekarang kita masuk ke segmen krisis komunikasi. Iya betul dah, itu aja. Tadi krisis kepercayaan. Iya, mungkin dari krisis komunikasi itu bisa menimbulkan krisis kepercayaan. Gitu. Jadi sekarang kita masuk ke segmen yang pertama, mungkin seputar krisis tadi. Iya. Yang mungkin dari ranah public relation. Iya, kan lu sebagai anak public relation masa gue yang ngejelasin. Nanti gue ngejelasinnya pembauran pemasaran, integrated marketing komunikasi, gimana marketing mix, enggak dong. Tapi gue ada kok marketing mix. Oh, ada ya. Ada. Oke, Dari dikit-dikit marketing ya. Oh iya betul, ada juga sih betul. Jadi ya mungkin kalau ditanya
dari public relation seperti apa sih pengaruhnya? Iya, paling pengaruh COVID itu ya terhadap public relation. Sejujurnya untuk dari public relation sendiri, menurut gua, ini balik lagi yang menurut gua, Menurut bukan lo. siapa-siapa, itu tidak terlalu Anak buah berdampak Charles besar. Darwin. Itu tidak terlalu berdampak besar karena cuma perbedaannya antara online dan offline udah gitu. Bohong. Betul. Seriusan. Gak terlalu berdampak, jadi kayak mungkin ya dampaknya itu misalkan kita biasanya kan anak PR bikin event terus bikin Yang gagal itu. iya semuanya gagal Oh, kan? semuanya Aku gagal. udah doang. Jadi mungkin pengurangannya itu di tatap muka secara langsung, biasanya seminar secara langsung, sekarang kita webinar, konten KKM Webinar, tapi itu nimbulin sesuatu inovasi yang baru sih ya. Iya. Itu dampak positif. Kalau balik lagi deh ya, kalau well prepare semuanya. Oh, Kalau well prepare, kalau mungkin memang dipersiapkan dari Secara matang. awalnya pandemi atau awal pertama kali muncul atau di keseharian kita udah sering kayak namanya pelajaran online, terus melakukan sesuatu kayak online gitu masih mending, mungkin masih kayak kita terbayang nih ketika kita ngelakuin KKN secara daring, kita kebayang. Cuma masalahnya kita tidak well prepare, termasuk di konsep ini. Jadi konsep Cenayang memang- nih. memang semuanya ini kan dadakan ya. Iya, Jadi betul. kayak segala sesuatunya dilakukan secara terpaksa. Aduh, gue mau nyinggung si rektor terkait pembicaraannya yang perihal seni. Next aja, next. Ya, skip ya. Gue pengen nyinggung itu soalnya. Jadi kayak apa ya, semuanya itu memang berdampak. Cuma kalau untuk dari segi public relation, balik lagi, menurut gue nggak terlalu berdampak sih, karena masih ada solusinya kayak di online kan. Kayak misalkan kita biasanya kalau menjelaskan press release ya udah biasanya kan press conference, Iya, terus sekarang benar. cuma bisa press release, Iya. terus bikin konten media yang lebih banyak tentunya. Terus dari permasalahan COVID ini nih, di krisis komunikasi kan kata lu tadi ada itu solusinya di online. Tapi kan pasti ada perbedaan dong Betul. antara yang menyikapinya, antara komunikan dan komunikatornya Gitu. dan pesannya yang masuk. Betul. Itu seperti apa tuh di masa-masa seperti ini secara penglihatan lu lah? Secara penglihatan pastinya hoax lebih banyak. Hoax lebih Hoax banyak. lebih banyak dan itu adalah PR terberat Bagi kalau dari anak. sisi public relation ya. Misalkan kita di sebuah Kerjaan tuh ya, perusahaan, kerjaan tuh ya. misalkan di sebuah perusahaan. Lu jadi humas rumah sakit deh gitu ya contohnya. Iya, itu kayak misalkan kita rumah sakit, tapi sebenarnya rumah sakit kita bukan yang menangani COVID, tapi malah dibilang rumah sakit ini bisa, misalkan nih bisa menangani COVID, padahal kita nggak sama Iya. sekali. Terus kan sekarang udah ada tuh rujukan, tapi masih ada aja yang Masih ada aja yang salah. salah karena informasi itu sih. Belum lagi di kondisi kayak gini, misalkan gue di sebuah perusahaan, terus gue masih kerja, tapi ketika WFH tiba-tiba ada broadcast di perusahaan gue, itu ada yang kena COVID sampai 30 orang, sampai 40 orang, itu tuh yang apa ya, yang bikin orang jadi kayak wah ini nggak jaga kesehatan, nggak jaga protokol, yang bikin akhirnya perusahaan itu jadi terlihat jelek di mata Terlihat publik. jelek. Sama seperti salah satu contoh kasus di ini gue sebutin apa enggak? Boleh aja. Salah satu contoh kasus yang kemarin gue baca itu dari TV One. Gue nyebut gak bang? Jadi TV One itu diisukan bahwa 30 karyawan, 30 atau 40 karyawannya Terjangkit terdampak COVID. positif COVID-19. Sementara itu padahal tidak benar gitu. Itu yang salah satu PR dari pihak Bapak TV humas One. TV One? Bukan. Oh bukan. Itu salah satu PR. Oh, salah satu PR, ya. PR dari humas TV One untuk apa ya, mengklarifikasi terkait Betul, hal betul. tersebut, dan itu PR banget karena nggak pasti ketika sudah kondisi kayak gini orang akan skeptis, alah itu mah ditutup-tutupin doang. Bener nggak? sih. Suka kayak gitu nggak? Bener sih. Alah itu mah dibawa apa, ditutup-tutupin doang, padahal mah aslinya ada. Bahkan ada yang udah mikir kayak COVID-19 tuh nggak ada. Iya, itu banyak segelintir Orang orang. yang ngomong kayak ini mah nggak ada apa-apa. Akhirnya orang pada jalan-jalan Jalan-jalan nyampe penuh tuh tadi Tanah Abang. Oh iya benar. Di Jakarta Info. Nggak ada yang membutuhkan Karena apa? nggak ini loh, nggak apa ya, udah pada skeptis, Iya sih, udah pada capek udah menerima capek sih, informasi, iya. udah
udah banyak informasi yang masuk, udah banyak informasi yang hoax, akhirnya jadi kayak segala informasinya jadi tolak. Itu krisisnya. Itu parahnya di situ. Jadi orang menolak akan informasi yang masuk. Faktornya kenapa sih bisa terjadi tuh yang kayak informasi masuk banyak, hoax segala macem? Kan pasti tahu dong faktornya tuh. Kenapa bisa ada hal seperti itu? Dari menurut gua, perspektif gua itu karena apa ya? Emang sifat individu ya. Terutama orang Indonesia ya. Kita menggeneralisir nih orang Indonesia ya. Kita termasuk dong. Gimana ya, kita tuh yang gue lihat ketika kita mungkin dapat sebuah informasi, hal yang paling pertama dilakukan adalah bukannya menelaah, tapi malah langsung menyebarluaskan. Dan itu yang bikin apa ya? Makin cepat beredar sih ya. Apa sih istilahnya tuh? Kan ada panic buying, terus ada pokoknya bikin jadi orang makin panik, akhirnya jadi kayak makin sebar tanpa tahu faktanya gimana. Ketika faktanya sudah ada, orang nggak akan percaya karena apa? Ibarat lu makan nih, makan banyak, terus tetap disuruh makan sama mak lu. Itu pasti kan kita akan udah mual gitu, ya, udah mual. Dan itu yang terjadi saat ini sih yang gue lihat ya. Itu yang faktor pertamanya itu karena kita mudah panik. Tapi gue juga itu kalau dari sisi internalnya dari diri seorang ya. Tapi gue pernah diskusi juga sama beberapa temen gue, katanya ya emang gue lihat sekarang media online itu, pemberitaan online lebih mengutamakan kecepatan sih. Betul. Daripada ketepatan. Betul. Dan itu yang ngebangun, yang buat ngegiring nih pemikirannya masyarakat untuk lu dikasih informasi secara cepat tapi nggak aktual gitu. Baru 12 menit. Ya kemarin juga kepotongnya pasti 12 menit berapa gitu. Ini lanjutnya. Iya. Tadi yang perlu. Apa tuh? Yang ngomongin ini ya, masalah media ya. Udah pernah diskusi. Oh iya, gue pernah diskusi itu ya, benar. Jadi lebih mengutamakan kecepatan daripada aktual. Jadi hilang esensi dari berita tersebut. Betul, karena apa ya? Sebuah berita atau sebuah informasi itu pasti ada opini publik terbentuk, terutama dari segi berita, dan itu memang sangat berpengaruh terhadap apa ya, terhadap seluruh masyarakat gitu. Betul. Terus kayak apa ya, banyak hal yang memang seharusnya tidak diinformasikan, akhirnya diinformasikan. Misalkan kayak gua ngomong ke lo, ngomongnya satu kalimat A gitu ya. A. Gua ngomongnya A deh, tapi lu jadi AB. Ntar AB ke C, ABC gitu. Jadi sama halnya seperti saat ini, entah informasinya bisa ditambahkan atau dikurangin itu makin sangat sering terjadi. Apalagi sekarang semuanya serba online. Semuanya gampang melapor kan. Iya, benar. Sekarang segala sesuatu melaporin dikit-dikit aja. Dikit-dikit di pub. Abis itu kan ngepap enakan malam. Abis itu ada jejak digital. Ya, itu udah lapor. Sekarang jejak digital, berarti kita masuk ke digital. Media sekarang, aduh, gue ntar ngeritik ya ini. Jadi ini kita sekarang masalah public relation, lu menurut lu udah? Konklusinya dari public relation, pengaruhnya ada, tapi ketika kita memang sudah well prepare, semua bisa terselesaikan. Kalau untuk dari segi public relation, karena ibaratnya apa ya, gampangnya dari offline ke online. Gampang. Kayak seminar jadi webinar. KKM jadi online. Sidang jadi online. Wisuda pun online. Iya betul. Belajar jadi online. Tapi balik lagi, ketika semuanya well prepare, orang pasti akan enjoy. Orang pasti akan. Pasti harus ada kesiapan. Harus siap. Gitu. Siap makanya. Jangan hamil 2. Jadi semuanya tuh harus diinformasikan dari jauh-jauh hari gitu. Jangan, sebenarnya segala sesuatu ya, segala sesuatu itu harus
diinformasikan ya dari H-2 baru diinformasikan, H-1 baru diinformasikan. Itu kan kayak apalagi orang-orang mahasiswa atau Iya, anak bener. remaja suka songide kan orangnya. Ya betul. Suka songide, macam maba juga songide kan. Jadi banyak banget cabang ya. Jadi banyak apa ya? Kayak ya yang terjadi di KKM sekarang sih. menurut gua. itu. Jadi banyak perspektif dan Jadi antara kita misalnya nanya, lu kelompok lu kayak gimana? Menurut DPL gua kayak gini gini. Terus Kok DPL gua gini sih? iya, Nah, itu yang jadi karena satu permasalahan. pusat informasinya itu menurut gua kurang persiapan. Karena itu Sindir dan dikit. balik lagi kalau misalnya kita well prepare Hmm. itu pasti akan lebih baik. Masalahnya Berarti- ini sudah tidak well prepare, semua informasinya dadakan. Ketika ada satu informasi ternyata diralat, ada informasi diralat. Beralat. Jadi Dan jatuhnya ini ya kayak konten YouTuber yang sampis-sampis itu Iya, masih yang ini suka ya. klarifikasi. Suka klarifikasi. Tapi sayangnya belum ada klarifikasi Iya. aja, cuma ada ancaman. Next. Jadi itu konklusinya dari public relation. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Media. Dampaknya nih. Sepertinya aja Kajian dulu guys. kita break Kita break. pas di konten media. 15 menit.